Sampai ayatnya yang kelima. Boleh anak muda kalau ada HP-nya, apakah ada Alkitab? Itu namanya Alkitab Kudus ya. Pakai HP ini sudah canggih semua. Kenapa kalau kita ajak anak muda bawa Alkitab, dipikir pendeta, malu dia bawa Alkitab ya. Baik, dalam Filipi pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, judulnya nasihat supaya bersatu merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini berbagai denominasi gereja bersatu sehati merayakan Natal. Kalau boleh saya tahu, ada di sini yang gereja GPI, boleh angkat tangannya. Yang gereja boleh turunkan tangan. Dari gereja GPT, dari gereja BNKP boleh. Wah, dari Katolik ada? Wah, semua berbagai denominasi, tandanya kita satu di dalam Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau yang berbicara depan ini, saya pelayanan di gereja Bethel Indonesia yang ada di Gunung Stoli, dan puji Tuhan, satu kehormatan juga, satu anugerah Tuhan. Tuhan percayakan kami melayani di STT Setia, saya dan juga istri saya. Di sini ada banyak kawan-kawan dari Setia, saya lihat tadi juga dari SMTK, termasuk juga pemimpin pujian ini luar biasa ya. Dari SMTK, Lesti ya, luar biasa malam hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jabarkan firman Tuhan ini untuk anak muda, selalu saya bersaksi di mana sebelumnya saya tidak berpikir jadi hamba Tuhan ya. Saya lama di Bandung, saudara, dan saya hidup di jalanan, saudara, dan saya hidup tidak takut akan Tuhan karena ibu saya bukan orang Kristen sebelumnya. Beliau adalah orang Sunda, dia adalah orang Muslim yang tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Bahkan waktu bapak saya dan mama saya menikah, saudara, ada satu janji kesepakatan mereka. Ibu saya bilang begini, kalau anak pertama kita laki-laki, maka saya akan menjadi Kristen, mengikuti agamamu. Tapi kalau anak kita perempuan, maka kamu yang menjadi Islam. Itu kesepakatan mereka, saudara. Saya tidak tahu waktu kesepakatan itu apakah jabat tangan, saudara. Mohon izin Pak, karena malam ini ibadah KKR ya, diselingi ya. Dan nanti kalau mungkin ada anak muda juga saya tantang mau didoakan, jangan malu-malu. Kita berdoa sama-sama malam hari ini. Kita santai saja. Nah saudara, waktu kesepakatan itu terjadi, ternyata anak pertama itu lahirnya laki-laki. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Itu tandanya bahwa anak saya jadi Kristen, saudara. Tetapi saudara, 3 hari kemudian anak itu lahir, ternyata meninggal, saudara. Meninggal anak pertama itu, tapi janji tetap harus jadi ditepati. Ibu saya jadi Kristen, tetapi mungkin dengan terpaksa, saudara, dia menjadi orang Kristen. Tapi ada satu titik mama saya bertobat, saudara. Mama saya pernah cerita lihat kuburan Kristen, dia bilang itu kuburan setan, dia bilang gitu. Dia pernah cerita bahwa Alkitab ini pernah dia bakar saking antinya, saudara. Ibu bayangkan, orang Sunda itu adalah mayoritas Muslim, saudara. Tidak ada orang Kristen sama sekali. Hanya satu-satunya ibu saya yang jadi Kristen dari antara keluarganya. Boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Tapi waktu dia jadi Kristen, Bapak Ibu, bukan berarti dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Tapi ibu saya cerita ada satu kejadian yang membuat dia tertarik menjadi orang Kristen. Waktu itu ada pendeta orang Batak mengajak dia untuk melayat melihat
meninggal. Ibu saya penasaran bagaimana sih orang Kristen meninggal. Ternyata yang meninggal itu laki-laki. Ibu saya kaget melihat orang Kristen meninggal pakai dasi, pakai jas, sepatunya baru mengkilap, saudara. Ibu saya kaget, ternyata orang Kristen meninggalnya seperti ini. Bukan seperti kami kalau meninggal ya pocong, saudara, pakai baju putih. Makanya kalau ketemu hantu itu mengerikan. Apalagi waktu masa hidupnya jelek seperti saya. Apalagi waktu ketemu mayatnya, hantunya, mengerikan, saudara. Ini malam hari ini kita gak takut kalau ketemu hantu orang Kristen. Wah, pas ketemu pakai jas gitu ya. Ketemu ibu pakai kebaya gitu ya. Ketemu hantu gitu, saudara. Ibu saya kaget melihat orang Kristen meninggal. Wah, keren, orang Kristen meninggal. Suatu waktu saya melayat di Lahusa. Wah, pejabat yang meninggalnya. Wih, saya lihat, wah, jasnya baru, sepatunya baru dipesan gitu, saudara. Karena mungkin sepatu yang sudah sering dipakai udah sobek, akhirnya mereka beli di Gunung Soli. Tapi itu dibawa ke kuburan, saudara. Itu titik di mana mama saya tertarik dengan kekristenan. Dia melihat keren jadi orang Kristen. Tapi waktu dia membaca firman Tuhan, waktu dia selidiki firman Tuhan, ternyata hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan, hanya nama Yesus yang memberikan jaminan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, seandainya bangunan ini runtuh, apakah semua orang yang di ruangan ini yakin masuk surga kah? Yang yakin masuk surga boleh angkat tangan. Banyak. Tapi kok nggak semua angkat tangan? Atau di ruangan ini ada yang cita-cita kalau saya meninggal ingin masuk neraka, saudara. Izin ya Pak, saya turun seperti ini ya Pak. Ada yang cita-cita anak muda. Oh, saya punya cita-cita Pak Pendeta. Nanti saya cita-cita jadi preman saja, jadi 05 saja Pak Pendeta. Atau cita-cita saya ingin masuk neraka Pak Pendeta. Makanya main skater terus kata tadi. Hati-hati, banyak anak muda gara-gara skater, gara-gara game online. Ada yang buta, ada yang bodoh, ada yang idiot, ada yang sakit tiba-tiba. Apalagi kalau mati nanti masuk neraka, saudara. Tapi malam hari ini adalah calon-calon masuk surga. Karena malam hari ini Bapak ada di rumah Tuhan, boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, jangan kalah dengan ibu saya yang terlahir di mana dia tidak kenal Yesus, saudara. Apalagi kita dari nenek moyang kita orang Kristen, saudara. Tetapi masalahnya, kenapa masih ditemukan di dalam gereja masih berantem? Orang-orang Kristen, saudara, gara-gara jabatan, tidak ada kesatuan, tidak ada yang namanya keunitian anak-anak muda. Tema malam hari ini luar biasa, bersatu dalam kasih persaudaraan. Ada kalimat tentang kasih, saudara. Persekutuan atau komunitas yang sungguh sangat memberkati adalah ketika seseorang jatuh di tangan orang benar. Tadi ketua sudah sampaikan visi daripada komunitas ini, membawa anak-anak muda ke jalan yang benar, membawa anak-anak muda untuk tampil di depan ini menjadi pemimpin. Itulah komunitas yang benar. Boleh tepuk tangan untuk komunitas ini dulu. Amin, saudara. Pak Ketua, saya bilang tadi, saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Waktu 2005 saya di Bandung itu jadi kenaik mobil, saya pasang anting di sini, ada anting di sini, ada tato sedikit di kaki saya. Saya nggak kenal Tuhan, tapi 2005 saya masuk iseng-iseng aja ke gereja, saudara. Tapi saya melihat di dalam gereja ada orang yang bersuka cita memuliakan Tuhan. Di dalam gereja ada orang yang bahagia, saudara. Sementara waktu saya melihat hidup saya penuh dengan penderitaan, saya berkata, ada apa sebenarnya? Kenapa mereka begitu bahagia? Kenapa mereka begitu senang, saudara? Ternyata rahasianya karena ada Yesus dalam kehidupan mereka. 2005 iseng-iseng saja saya masuk ke gereja. Akhirnya waktu dibentangkan firman Tuhan itu menggetarkan hati saya. Saya percaya malam hari ini, adakah di antara para pemuda yang jarang ke gereja? Adakah di antara bapak-bapak yang mungkin jarang ke gereja? Sekali setahun, saudara. Mungkin anak muda hadir malam hari ini karena dipilih nyanyi kor, nyanyi vokal grup, atau baca liturgi.
liturginya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Tapi saya percaya malam hari ini kalau di antara kita ada kesatuan, ada keunitan, maka malam hari ini mungkin engkau baru datang ke gereja, mungkin engkau baru menginjakkan kaki di gereja. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka dia hadir malam hari ini. Dia akan menjamah anak muda malam hari ini. Dia akan menjamah orang tua malam hari ini. Karena kita sepakat menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada kalimat bersatu, saudara. Waktu diciptakan Ibu Desi, yang ciptakan Ibu Desi ini bukan papa dan mamanya ya, tapi Tuhan. Tapi contohnya dia ini Hawa, saya Adam. Waktu Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia ini segambar dan serupa, ada kesepakatan di dalamnya, saudara. Oh, mungkin Roh Kudus berkata, oh jangan mata manusia itu ada di depan, kalau bisa di belakang. Hidungnya ini ada di atas gitu ya. Coba kalau Anda seperti begitu mukanya, saya akan kabur seperti monster, saudara. Saya percaya waktu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sepakat, maka orang-orang yang di ruangan ini adalah orang yang sempurna. Ada matanya, ada hidungnya, ada bibirnya, sekalipun tidak sempurna seperti cantik ya. Seperti saya senyumnya agak sedikit keluar, saudara. Tapi bisa jamin orang melihat senyum saya dan sakit bisa disembuhkan loh saya. Waktu saya senyum melihat istri saya, wah dia tertarik, ini ada cowok ganteng. Ternyata bahwa Tuhan menciptakan kita di mana mereka sepakat, di mana ada gambar Allah, ada rupa Allah dalam diri kita, ada sifat Allah dalam diri kita, saudara. Makanya sejahat-jahatnya manusia pun ada gambar diri Allah dalam dirinya. Atau ada cewek-cewek sedikit ngaca kurang cantik gitu ya, pasang poni, hidungnya bukan mancung keluar tapi mancung ke dalam, saudara. Dia lihat ke kaca, dia ngefans sama Sari, maju mundur, cantik gitu ya. Kena fans sekali sama Sari. Aduh, kurang mirip Sari saya. Atau ada laki-laki yang badannya kurus gitu ya, wah body-bodinya nggak ganteng gitu ya. Wah rambutnya. Ada di sini yang menyesal lahir di kampung ini, jujur. Maunya lah saya lahir di Jakarta atau di Amerika lah, di samping rumah Justin Bieber, atau di rumah Sanini gitu ya. Waktu Sanini konser, saya pertama kali yang mendengarkan karena samping rumahnya, saudara. Saudara, mungkin Anda menyesal dengan keadaan Anda terlahir, mungkin jauh di perkotaan, mungkin listrik tidak ada, tapi saya katakan tidak ada yang satu kebetulan Tuhan izinkan terjadi. Termasuknya khotbah ini saya tidak malu menyampaikan. Kalau Bapak Anda petani, kalau Bapak Anda mungkin pedagang, wira swasta, penderes karet, masih mendingan saudara yang berdiri di depan ini adalah anak tukang cuci, saudara. Ibu saya jadi tukang cuci bertahun-tahun. Biaya kami SMP, SMA saya tidak malu. Bapak saya tukang mabuk. Bapak saya bukan tidak punya uang. Bapak saya kepala desa, dia punya proyek. Tapi begitu pulang kami temukan bapak saya usir kami. Akhirnya kita ngontrak. Luntang lantung, saudara. Waktu SMP saya gak berani melihat teman saya. Waktu SMA saya gak berani karena ini anak pembantu rumah tangga. Saya berdoa dari tempat ini, Tuhan akan hadirkan orang-orang yang hebat. Siapa bilang bahwa Tuhan yang di kota beda dengan Tuhan yang di desa? Tapi saya mau katakan Tuhan yang ada di kota sama dengan juga Tuhan yang ada di desa. Kalau Tuhan sanggup memberkati orang yang ada di kota, maka Tuhan juga sanggup memberkati orang-orang yang dilahirkan dari desa. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, kalau anak presiden jadi pengusaha tidak terlalu wow. Kenapa? Karena bapaknya punya modal membiayai dia. Tapi ada anak yang terlahir dari keluarga sederhana. Waktu dia kuliah, saya sambil kerja, saya sambil membantu orang tua saya. Akhirnya dia sarjana. Dia tidak membanggakan sarjananya.
kekayaan, dia tidak membanggakan keberhasilannya, karena dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa sarjana. Kalau dia boleh berhasil, karena dia tahu ada Tuhan di balik itu. Amin. Memang kita malam hari ini bersatu dalam kasih persaudaraan. Puji Tuhan kalau bisa terjadi Natal malam hari ini, pasti karena ada kesehatian saudara. Tapi tidak tahu biasanya Natal itu juga menimbulkan malapetaka saudara. Ada sedikit riakan-riakan, bahkan ada pertengkaran gitu ya. Sering saya lihat dan sering juga saya masuk ke dalamnya saudara. Akhirnya pembubaran panitia Natal, maaf memaafkan saudara. Nah di sekitar ini saya tanggal 31, wah maaf memaafkan Bapak sama Mama, maafkan saya gitu ya. Tanggal 31, nanti masuk Januari bukan kesalahan lagi, saling memusuhi satu sama yang lain hanya gara-gara batas tanah saudara. Tidak ada di ruangan ini yang saling musuhan? Boleh lihat kanan kirinya? Takutnya kalau ada yang musuhan, tiba-tiba kursinya semua sudah penuh saudara, tinggal satu bangku yang kosong. Dan itu kebetulan itu di samping musuh Anda. Terpaksa Anda duduk. Pemimpin pujian bernyanyi satukanlah hati kami, bergandengan tangan, ini musuh saya. Adapun musuh mungkin yang bermusuhan malam hari ini, saya percaya kalau ada kasih Kristus, kita akan diperdamaikan, kita akan dipersatukan. Sebab hanya kasih Kristus yang menyadarkan kita bahwa kita adalah pendosa saudara. Amin. Panitia malam hari ini saya percaya ada banyak riakan-riakan, ada banyak tantangan untuk melakukan apa yang kita lakukan rayakan malam hari ini saudara. Tapi saya percaya bahwa karena Tuhan yang memulai organisasi ini, Tuhan yang akan meneruskan. Mungkin ada di antara para pemuda berusaha menjatuhkan, atau mungkin ada di antara anak muda mengucilkan Anda. Tapi dengar baik, karena Tuhan yang mengutus Anda ada di tengah-tengah pemuda di desa ini saudara, maka Tuhan memperlengkapi Anda. Saya harap semua panitia, tim dalam komunitas ini harus sehati sepikir saudara. Amin. Dikatakan jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Masih banyak sekali nasihat-nasihat dari Pak Ketua untuk adik-adik mungkin. Kamu itu ya suka ngambek, benci aku suka marah saudara. Untuk menangani remaja dan pemuda menyebalkan kadang-kadang saudara. Waktu kita ngomong hasil main FB di sana, ada di sini yang mungkin sudah mulai gak betah karena mendengarkan firman Tuhan ini peperangan saudara. Tahu nggak? Khotbahnya lama sekali, kata jadi lama sekali. Kaki kita gesek-gesek itu lama sekali khotbahnya. Tapi saya melihat anak-anak muda tenang malam hari ini. Saya salut kalau saya perayaan Natal di kampung ada kepolosan. Di ini KRT mungkin masih sempat di perumahan BRR itu saya melihat anak kecil. Karena saya orangnya misi, saya semua Nias sudah jalani jangkau dari lorong ke lorong. Kalau mungkin KRT jauh sekali tempatnya tidak masalah. Ini seru bagi kami. Suatu ketika di lorong kami, Bapak Ibu, ada anak-anak kecil, saya keluar, banyak sekali anak-anak kecil, maunya lah buat komunitas untuk sekolah minggu. Giliran waktu Paskah, saudara, saya bilang ke mereka, kita rayakan Paskah dan juga Natal. Tapi saya bilang dengan catatan tidak boleh pakai baju yang bagus. Pakai baju rumah saja. Tidak boleh perempuan pakai gaun, apalagi di make up, nggak usah gitu ya. Kita perayaan di lapangan. Wah, kita buat penan-penik pohon Natal, saudara, ada kelap-kelip. Tapi saya melihat ada seorang anak kecil yang polos sekali. Ya, KLP tahu anaknya selimut namanya. Bukan selimut ya, selimut namanya. Dia datang saudara dengan baju kaos. Maaf kata bajunya penuh dengan daki, getah gitu ya. Tapi yang lucunya bolong belakangnya. Oh, dia ini gitu ya. Ada yang saya lihat juga belum mandi tapi nggak apa-apa. Sedang merayakan Natal gitu ya. Anak-anak muda pernah nggak tertawa, tapi tertawanya di tempat tidur.
Ketawanya ingat waktu masa kecilnya main layangan di pematang sawah, saudara. Bolong celananya. Ada ingus di sini, saudara. Atau ada anak muda waktu di keramaian, maaf kentut. Tapi kentutnya waktu tidur ketawa-ketawa. Saya udah lakukan kesalahan tadi. Saya udah kentut. Anak muda, Anda harus bahagia. Pengkhotbah berkata, nikmati masa mudamu. Coba anak kota yang ada pengalaman seperti main layangan, celananya bolong, ada ingus angka 11 di sini, main layangan di tengah. Makanya anak saya, wah senang. Udah hitam main di mana, saya bilang silakan. Tapi jangan salah pergaulan, saya bilang. Jangan main sama anak-anak yang suka maki. Wah dia main gitu ya, nggak masalah gitu ya. Waktu saya tidur, wah lihat waktu kecil saya udah curi permen, waktu kecil saya udah curi telur orang gitu ya. Waktu kecil itu saya udah kentut di tengah-tengah orang. Nah saudara, saya percaya bahwa hanya kasih Kristus yang menasehatkan kita, saudara. Waktu kita sudah bertobat, kadang-kala dosa masa lalu kita membuat kita jijik, saudara, membuat kita saya tidak berarti di hadapan Tuhan, saudara. Sebab kenapa? Hanya di dalam Kristus yang menyadarkan kita bahwa pentingnya kasih persaudaraan, saudara. Tapi kasih yang bagaimana? Kasih agape, saudara. Kasih yang tidak mengharapkan balasan dari orang lain, saudara. Adakah pelayan Tuhan malam hari ini turun nanti di bagusnya saya mimpin pujian tadi. Contohnya dia bilang, bulu matamu tadi sudah jatuh semua. Contoh ya. Tapi boleh tepuk tangan sama pemimpin pujian itu keren. Dance-nya keren. Ibu-ibu udah goyang-goyang, goyang-goyang juga. Tapi doa saya sih, Tuhan jangan sampai setelah vokal group bubar semua. Akhirnya saya ngomong sama siapa gitu ya. Tadi saya melihat ada kesaktian malam hari ini gitu ya. Wah kita terhibur dengan dance-nya, wah dengan core-nya gitu ya saudara. Tapi saya percaya puji-pujian yang dinaikkan dari hati menjadi pengagungan bagi Tuhan. Malam hari ini Natal kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena di ruangan ini kita semua saudara sekalipun kita berdenominasi, kita berpegang tangan sama-sama mencari Tuhan. Karena ada kasih Kristus di tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Ada nasihat anak muda, engkau harus dinasehati, saudara. Amsal banyak berbicara bahwa anak muda harus dinasehati. Ada banyak di kota Gunung Stoli, mungkin juga di sini ada banyak anak muda tidak lagi mau dinasehati. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 3 berkata bahwa keadaan zaman semakin sukar. Ada banyak anak-anak muda tidak mau dinasehati orang tuanya. Maaf kata, di Gunung Stoli ibu janda telepon saya dan akhirnya kami ketemu, dia menangis. Saya bilang, ada apa bu? Pak, saya janda, suami saya udah lama meninggal pak. Tapi saya punya anak yang bandel sekali. Dia usir saya, dia suruh saya untuk beli motornya. Padahal saya hanya penjual di pasar pagi, tidak punya uang. Mau dia pukul mamanya, mau dia bakar rumahnya, saudara. Ada banyak anak muda hari-hari ini, saudara, tidak mencari Tuhan. Ada banyak anak-anak muda hari-hari ini jatuh karena narkoba, saudara. Hati-hati, boleh saja kita punya handphone, tapi handphone ini juga mematikan banyak orang, saudara. Lewat game online, saudara. Waktu paket Anda, saudara, udah habis, Anda memaksa orang tua Anda, bila perlu Anda mencuri uang orang tua Anda, saudara. Hati-hati cewek-cewek. Mungkin ada kenalan seorang pemuda yang ganteng. Biasanya ya, mereka kasih foto yang ganteng, saudara. Banyak kejadian waktu ketemu jelek, giginya gini. Oh dia bilang, oh waktu di FB kamu ganteng sekali. Asli saya begini. Hati-hati, jangan sampai Anda terjebak dengan keadaan dunia yang mengerikan hari-hari ini, saudara. Gapailah mimpi Anda,
Gapailah cita-cita Anda setinggi langit. Tapi jangan hanya sekedar bermimpi saja ya. Suatu waktu saya jadi dokter, Anda melukis seperti film kartun itu ya. Ada mobil tereng gitu ya. Tapi nggak mau belajar, saudara. Nggak ada tindakan, saudara. Ada nasihat, ada penghiburan kasih waktu Anda sendiri. Roh Kudus menghibur Anda. Ada persekutuan roh, ini yang paling penting, saudara. Ada persekutuan roh. Waktu mungkin kita dilayangkan undangan ada pertemuan, saudara, ada bilang satu nggak mau, saya sakit hati. Di persekutuan itu, waktu sama-sama datang, waktu ketua menasihati, nggak satu roh, saudara. Saling menjatuhkan satu sama yang lain. Tema malam hari ini menarik, saudara. Hanya kasih Kristus yang bisa mempereratkan persaudaraan. Tembok-tembok gereja itu harus dihancurkan. Ada orang yang berkata, saya nggak mau beribadah di situ karena Natalnya diadakan di BNKP, karena Natalnya diadakan di Katolik, karena Natalnya ada di GPI, saudara. Saya berkata bahwa Tuhan di BNKP sama dengan Tuhan yang ada di Katolik. Tuhan yang sama juga ada di GPT. Amin, saudara. Itu menandakan bahwa kita sama-sama mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu. Amin. Bapak Ibu sudah kasih, malam hari ini jadikanlah ini satu momen di mana kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak muda, banyak orang Kristen merayakan Natal itu bagus, heboh. Tetapi kalimatnya perayaan. Perayaan seperti ini. Waktu kita merayakan 17 Agustus, setiap rumah mengibarkan bendera. Benar ya Pak? Kita tidak kaget, mungkin seminggu sebelum perayaan 17 Agustus orang-orang semua sudah kibarkan bendera. Itu perayaan, hanya sekali gitu ya saudara. Tetapi kalau Anda melihat di sekolah, di sini ada guru setiap hari dikibarkan bendera. Di sekolah, di instansi pemerintah, setiap hari bendera dikibarkan saudara. Sebenarnya setiap hari Yesus harus lahir bagi kita. Mulai dari Januari, Februari sampai November, akhirnya perayaan Natal, kita meriah, oke. Karena di bulan-bulan sebelum perayaan Natal kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya melihat bahwa sebelum mereka menyambut raja itu, mereka menyambut di kandang domba, ada beberapa orang yang bertemu dengan malaikat Tuhan dulu. Benar ya Pak ya? Ada Yusuf, ada Maria, ada Zakaria, ada gembala-gembala. Waktu mereka bertemu dengan malaikat itu, waktu Roh itu menyuruh mereka melihat di kandang domba, mereka terima, mereka dengan bersukacita. Ada banyak orang Kristen berkata tidak meriah perayaan Natal tahun ini lah. Kenapa nggak ada dana, proposal nggak jalan? Bukan soal itu Bapak Ibu. Tetapi sebelum bulan-bulan Desember kita sudah mengalami kelahiran itu saudara. Sehingga pas waktu perayaan itu bukan soal karena baju baru, bukan soal karena rumah kita dicat, bukan soal karena rumah kita dipenuhi dengan lampu kelap-kelip saudara. Tetapi ini berbicara tentang kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pertemuan dengan Tuhan. Sebab dikatakan di ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan saudara. Suami harus satu dengan istri saudara. Demikian juga anak-anak harus sepakat. Kalau tidak sepakat maka terjadi perceraian, terjadi kekacauan, anak-anak memberontak saudara. Tapi hanya kasih Kristus yang bisa mempersatukan kita saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya saksikan tentang ibu saya. Ibu saya bergumul puluhan tahun. Sebelum ibu saya bertobat, saya lihat sendiri ibu saya itu perokok, juga preman, berantem terus dengan bapak saya. Masih mendingan yang ada di sini anak pendeta nggak? Tidak ada ya. Termasuk juga saya bukan anak pendeta. Waktu saya di kandungan ibu saya, pasti mama saya nggak doakan, bapak saya nggak doakan. Bapak saya pulang mabuk saudara. Mama saya konsumsi rokok saudara gitu ya. Hidup hancur-hancuran. Saya nggak didoakan di perut saya gitu ya. Tapi waktu saya dewasa, oh ternyata saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga saya memutuskan untuk datang kepada Yesus saudara. Pelan-pelan keluarga saya dipulihkan saudara.
Bapak saya pelan-pelan dipulihkan, mama saya pelan-pelan dipulihkan, saudara. Akhirnya di rumah sudah mulai ada doa setiap pagi, setiap malam kita terus berdoa. Karena hanya Yesus yang mempersatukan kita. Amin, saudara. Bapak Ibu, kalau kita egois, kalau kita mementingkan diri kita sendiri, ini dikatakan hati dan pikiran. Ada dua akar kata, hati dan pikiran, saudara. Bapak Ibu, kita ini digerakkan oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Itu kita digerakkan oleh roh kita. Roh itu menimbulkan di hati kita keinginan, dalam pikiran kita, saudara. Saudara, maaf, saya 3 kali pelayanan di rehabilitas orang yang sakit jiwa, saudara. Saya selalu saksikan, mungkin istri saya bosan mendengarnya. Saya punya strategi kalau pelayanan di rumah sakit jiwa, saudara. Saya bilang ke istri saya mimpin pujian, kamu yang khotbah. Saya punya alasan, karena tantangan bagi saya kalau khotbah di depan orang yang gila, saudara. Kita khotbah ada yang hitung-hitung kertas, dia pikir itu uangnya, saudara. Ada yang ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Makanya saya bilang ke istri saya mimpin pujian, kamu yang khotbah. Suatu ketika saya mimpin pujian, istri saya khotbah, ternyata ada orang gila tiba-tiba menangis maju ke depan. Dia bilang, sadar dia. Dia bilang ada seperti cahaya masuk di tubuh saya. Waktu itu istrinya menjenguk dia, saudara. Istrinya sambil nangis, saudara. Oh iya ya Pak, karena saya nggak lihat, hanya dia yang merasakan. Seperti Saulus ya, waktu dia bertobat, ada cahaya yang dilihat, teman-temannya nggak lihat, hanya dia. Kayaknya seperti ini orang gila ini. Dia melihat ada cahaya masuk di tubuhnya, saudara. 1 tahun kemudian saya punya jemaat persis di belakang lapangan Merdeka. Tiba-tiba bapak itu belanja. Saya nggak tahu dia. Kenapa sudah bertahun-tahun? Dia bilang, Pak Pendeta ya. Saya bilang, Bapak siapa? Dia bilang, saya orang gila yang pernah Bapak doakan. Saya sudah sembuh Pak Pendeta. Oh iya. Bapak Ibu, maaf kalau salah saya ngomong. Orang itu sakit jiwanya parah, benar ya. Ada orang dia kutip sampah, dia makan gitu ya. Tapi maaf, kita juga yang sehat ini kadang-kadang gangguan jiwa. Bapak-bapak pulang buka makanan, gak ada makanan, hancur semua barang-barang. Itu namanya juga sakit jiwa, saudara. Ini sakit jiwanya adalah separah orang yang begini gitu ya. Ibu-ibu berepet gitu karena gak ada garam, itu juga sakit jiwa, saudara. Karena ada gangguan dalam pikirannya, dalam hatinya, perasaannya, kemauan. Anak muda tidak dibeli paketnya, marah-marah, itu juga sakit jiwa, saudara. Ada orang yang waktu kita ketemu, mukanya seperti muka bebek terus. Jangan-jangan juga ini lagi gangguan jiwa, saudara. Gak pernah tersenyum, saudara. Mukanya seperti jeruk perut, saudara. Purut-purut, seperti pepaya. Saya 10 tahun jalan Gunung Seliter dalam sesuatu yang menyebalkan kalau saya bertemu dengan segerombolan bebek di tengah jalan, saudara. Wah, saya ngebut tiba-tiba ada bebek gitu ya. Mereka baris bebek pelan-pelan, wek. Lagi mereka di tengah jalan. Saya bilang ini bebek ini ya. Ibu-ibu jangan suka-suka merepet sama suami. Kalau suaminya penghasilnya yang 20.000, nggak ada uang garam gitu, marah. Nah saudara, di dalam Tuhan harus ada kesatuan, harus kesehatian, saudara. Tidak boleh egois. Hari-hari ini banyak orang egois. Anak muda gak bisa ngomong karena asik terus HP gitu ya. Di jalan suka selfie. Jangan sering selfie di jalan ya. Tiba-tiba nanti kamu injak kotoran binatang. Wih, di Gunung Stoli setiap malam anak muda di emperan gitu ya, jongkok gitu ya. Saya berangkat pelayanan jam 8, pulang jam 12 malam, saya masih lihat di depan rumah mereka. Tidak sedikit juga bapak-bapak main skater kah? Orang bilang main skater, tapi saya nggak tahu apa itu skater gitu ya. Bahasa gaul kah gitu ya. Saudara, kita harus sehati malam hari ini. Kita harus sepakat malam hari ini. Karena perayaan malam hari ini bukan soal waktu kita dikumpul, oh sehati, tidak.
Ini ada Bapak Kepala Desa. Doa kita kampung ini boleh benar-benar dilawat Tuhan, boleh benar-benar dijamah oleh Tuhan. Saya tidak tahu saya berdiri di mimbar ini kalau suatu saat mengizinkan kita bisa buat KKR di tengah-tengah desa ini, Bapak Ibu. Kita bisa menyadarkan orang-orang bahwa pentingnya hidup dalam takut akan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya ngomong saja seperti itu. Kalau mungkin diizinkan, Tuhan izinkan, kita adakan satu gebrakan di kampung ini, saudara, di mana kita merindukan orang-orang boleh bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Malam hari ini tidak panjang lebar sekali saya sampaikan, atau ini sudah terlalu panjang ya Bapak Ibu, minta maaf. Dalam firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus sepakat, searah, setujuan, sependapat, seperasaan, saudara, sama-sama mengikuti Yesus. Ini satu momen yang luar biasa. Setiap tahunnya, setiap denominasi berkumpul bersama-sama memuji Tuhan. Saya nggak tahu mungkin tahun depan apakah di gereja Katolik kah, atau apa di GPI kah, di GPT, atau mungkin di lapangan, saya nggak tahu, saudara. Tetapi bisa terlaksana malam hari ini karena ada kesepakatan. Boleh tepuk tangan untuk para panitia malam hari ini. Dalam firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Mohon izin Bapak Majelis, mohon